Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rahmadani Iswat dari kelompok Sebaran Ojek Online akan mempresentasikan hasil penelitian kami tentang sebaran mahasiswa FMIPA UNP pengguna ojek online. Selamat menyaksikan. Bab 1. Pendahuluan. Baiklah, pertama kita akan membahas terlebih dahulu latar belakang dari penelitian ini. Transportasi digunakan masyarakat untuk memperlancar aktivitas sehari-hari. Setiap orang membutuhkan transportasi dalam berbagai kegiatannya, seperti bekerja, bersekolah, bepergian maupun aktivitas lainnya. Salah satu angkutan umum yang paling efektif dan efisien adalah ojek. Ojek adalah transportasi umum informal di Indonesia yang berupa sepeda. Ojek banyak digunakan oleh penduduk di kota-kota besar karena kelebihannya dengan angkutan lainnya, yaitu lebih cepat dan dapat melewati sela-sela kemacetan kota. Semakin pesatnya teknologi di zaman ini, yang dinamakan internet, memungkinkan kita mendapat informasi dengan mudah dan cepat. Salah satunya adalah ojek tersebut. Kini, di Indonesia terdapat sebuah layanan ojek online yang memungkinkan calon penumpang tersebut tidak perlu datang ke sebuah pangkalan ojek. Calon penumpang cukup memesan ojek dari sebuah aplikasi smartphone, dan ojek akan datang menjemput. Aktivitas mahasiswa pada umumnya juga tidak terlepas dengan kepentingan umum lainnya, seperti penyiapan pangan, mengurus pakaian, kesehatan, berorganisasi, dan lainnya. Demikian juga kegiatan perkuliahan yang serba disiplin menuntut mahasiswa hadir tepat waktu, akan secara langsung terkait dengan pemanfaatan alat transportasi, khususnya ojek online. Baiklah, selanjutnya yaitu rumusan masalah. Rumusan masalah dalam penelitian ini ada 5. Yang pertama, apa alasan mahasiswa FMIPA UNP dalam menggunakan jasa transportasi ojek online? Yang kedua, bagaimana kualitas pelayanan ojek online mempengaruhi kepuasan mahasiswa FMIPA UNP dalam menggunakan jasa ojek online? Yang ketiga, bagaimana perbedaan tarif ojek online mempengaruhi kepuasan mahasiswa FMIPA UNP dalam menggunakan jasa ojek online? Yang keempat, bagaimana kemudahan akses ojek online mempengaruhi kepuasan mahasiswa FMIPA UNP dalam menggunakan jasa ojek online? Yang kelima, bagaimana pengaruh pelayanan, tarif, dan kemudahan akses ojek online mempengaruhi kepuasan mahasiswa FMIPA UNP dalam menggunakan jasa ojek online? Baiklah, yang ketiga yaitu tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini kami lakukan adalah yang pertama, untuk mengetahui alasan mahasiswa FMIPA UNP dalam menggunakan jasa transportasi ojek online. Yang kedua,
untuk mengetahui kualitas pelayanan ojek online yang mempengaruhi kepuasan mahasiswa FMIPA UNP dalam menggunakan jasa ojek online. Yang ketiga, untuk mengetahui tarif ojek online yang mempengaruhi kepuasan mahasiswa FMIPA UNP dalam menggunakan jasa ojek online. Yang keempat, untuk mengetahui kemudahan akses ojek online yang mempengaruhi kepuasan mahasiswa FMIPA UNP dalam menggunakan jasa ojek online. Yang kelima, untuk mengetahui pengaruh pelayanan, tarif, dan kemudahan akses ojek online yang mempengaruhi kepuasan mahasiswa FMIPA UNP dalam menggunakan jasa ojek online. Selanjutnya bab 2 tentang metode penelitian. Dalam metode penelitian ini terdapat beberapa bagian. Yang pertama, populasi dan sampel. Populasi merupakan unit di mana hasil penelitian nantinya akan diterapkan atau digeneralisir. Populasi adalah wilayah yang generalisasi, yang terdiri atas objek, subjek yang memiliki kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dianalisa dan kemudian diambil kesimpulannya. Populasi dapat diartikan sebagai sekumpulan objek, benda, peristiwa, atau individu yang akan dikaji dalam sebuah penelitian. Berdasarkan pendapat tersebut, maka yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah mahasiswa FMIPA UNP. Selanjutnya sampel. Bagian dari populasi yang diambil untuk diteliti disebut sampel. Sampel berarti contoh. Kesimpulan tentang contoh akan sama dengan keseluruhan individu dari mana sampel diambil, karena contoh mempunyai ciri yang sama dengan keseluruhan yang menjadi sumbernya. Dalam penelitian ini, yang menjadi sampel kami adalah mahasiswa FMIPA UNP yang pernah naik ojek online, di mana kami mengambil sampel sebanyak 60 sampel untuk kemudian kami teliti. Selanjutnya, lokasi dan waktu penelitian. Lokasi penelitian kami adalah di Fakultas FMIPA UNP. Kami melakukan penelitian pada bulan April 2020. Alasan kami memilih Fakultas FMIPA UNP adalah karena kami juga merupakan bagian dari mahasiswa di Fakultas FMIPA UNP, sehingga untuk berinteraksi dengan responden lebih mudah. Selanjutnya, metode pengumpulan data. Metode pengumpulan data merupakan cara mengumpulkan data yang dibutuhkan untuk menjawab rumusan masalah penelitian. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan cara membagikan kuesioner secara online kepada responden untuk diisikan. Alasan kami memilih mengumpulkan data secara online karena situasi yang tidak memungkinkan untuk melakukan wawancara secara langsung dengan responden karena adanya pandemi pada saat sekarang ini. Selanjutnya yaitu teknik sampling. Teknik sampling yang kami gunakan adalah teknik sampling proposif. Sampling proposif adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Dikarenakan tidak semua mahasiswa FMIPA UNP menggunakan jasa ojek online, maka peneliti hanya menjadikan mahasiswa FMIPA UNP yang pernah menggunakan jasa ojek online. Yang selanjutnya, proses penelitian. Pada proses penelitian ini ada beberapa tahap. Proses penelitian sebaran pengguna ojek online mahasiswa FMIPA UNP adalah yang pertama, observasi objek penelitian. Yang kedua, definisi masalah. Yang ketiga, desain penelitian. Yang keempat, pengumpulan data dengan metode penelitian lapangan berupa pembagian angket. Yang kelima, analisis dan interpretasi. Yang keenam, penulisan laporan. Dan yang ketujuh, presentasi laporan. Jadi, itulah beberapa bagian dari metode penelitian.
Baiklah, selanjutnya kita masuk kepada bab 3 yaitu analisis data dan pembahasan. Analisis data akan kita lakukan beberapa uji. Yang pertama yaitu uji validitas. Uji validitas adalah uji untuk menentukan ketepatan atau ketelitian suatu alat ukur dalam mengukur apa yang sedang ingin diukur, bertujuan untuk menilai apakah seperangkat alat ukur sudah tepat digunakan untuk mengukur. Proses mengukur validitas yaitu dengan cara menghubungkan atau mengkorelasikan. Kita coba lihat pada tabel yang ada, itu menggunakan SPSS. Dari hasil SPSS tersebut dapat kita simpulkan bahwa validitas setiap item pertanyaan ditunjukkan oleh kolom total berdasarkan R-tabel. Nilai Pearson correlation minimal adalah 0,211 yang dicobakan pada 69 responden dengan derajat kesalahan 0,05 atau 5%. Berdasarkan hasil output tersebut, 25 dari 28 pertanyaan nilai Pearson correlation di atas 0,211, sisanya kurang dari 0,211. Hal ini ditandai dengan tanda bintang 2 pada kolom total di tabel output, sehingga 25 pertanyaan pada kuesioner ini sudah valid. Jadi, pada tabel yang tertera ini, 25 pertanyaan dinyatakan sudah valid. Di sini dapat kita lihat, ini adalah tabel yang lebih rincinya. Dari 28 pertanyaan ini, ada 3 pertanyaan yang tidak valid, yaitu pertanyaan nomor 1, pertanyaan yang ke-10, pertanyaan yang ke-15. Itulah 3 pertanyaan yang tidak valid. Kemudian pada tabel juga ditampilkan case processing summary dan reliability statistik. Setelah melakukan uji validitas, sehingga dapat kita simpulkan, semua nilai validitas setiap item pertanyaan ditunjukkan oleh kolom total. Berdasarkan R-tabel, nilai Pearson correlation minimal adalah 0,211 yang dicobakan pada 69 responden dengan derajat kesalahan 0,05 atau 5%. Berdasarkan hasil output tersebut, 25 dari 28 pertanyaan nilai respon correlation di atas 0,211, sisanya kurang dari 0,211. Hal ini ditandai dengan adanya tanda bintang 2 pada kolom total di tabel output, sehingga dapat kita simpulkan 25 pertanyaan pada kuesioner sudah dinyatakan valid. Yang kedua yaitu uji reliabilitas. Persyaratan bagi sebuah tes penelitian yaitu validitas dan reliabilitas. Itu penting. Dalam hal validitas lebih penting dan reliabilitas itu perlu karena menyokong terbentuknya validitas. Sebuah tes mungkin reliable tetapi tidak valid. Sebaliknya, sebuah tes yang valid biasanya reliable. Kita lihat pada tabel yang ada, yaitu uji reliabilitas. Dapat kita simpulkan bahwa nilai Cronbachh seperti pada tabel yang ditandai tersebut, semua nilai pada tiap-tiap kuesioner lebih dari nilai tabel R, yakni 0,211, sehingga kuesioner tersebut telah reliabilitas. Selanjutnya yaitu skala Goodman. Skala Goodman merupakan skala yang digunakan untuk memperoleh jawaban dari responden yang bersifat jelas dan konsisten. Seperti pada penelitian ini, setuju atau tidak setuju, yang mana pernyataan itu akan diberi skor 1 dan 0. Skala Goodman digunakan untuk mengetahui tanggapan-tanggapan atau untuk mengukur suatu dari responden, sikap yang terdapat pada produk yang sedang diteliti. Koefisien reproduksibisitas yang mengukur derajat ketepatan alat ukur dibuat, yaitu daftar pertanyaan, dihitung dengan menggunakan rumus menurut Nasir tahun 1998, di mana diketahui koefisien reproduksibilitas
KR sama dengan 1 dikurang E per N, di mana N adalah total kemungkinan jawaban, yaitu jumlah pertanyaan dikali jumlah responden, E jumlah error. Selanjutnya, koefisien skabilitas, di mana dirumuskan dengan KS sama dengan 1 dikurang E per P, di mana N jumlah kesalahan yang diharapkan, E jumlah error, dan K koefisien skabilitas. Kemungkinan jumlah kesalahan yang diharapkan dicari. Demikian jika jawaban yang diberikan setuju dan tidak setuju, maka peluang mendapat jawaban yang benar adalah 0,5. Jumlah kemungkinan yang diharapkan adalah 0,5 dikali N, yaitu kemungkinan memperoleh cek dikalikan dengan total kesalahan. Dengan demikian, P sama dengan 0,5 dikali M, dan rumus di atas menjadi KS sama dengan 1 dikurang E per 0,5 dikali M. Skala yang mempunyai KS lebih dari 0,6 dianggap sudah baik. Dari hasil koefisien skabilitas di atas, maka skala yang mempunyai KS lebih dari 0,6 sudah dianggap baik. Pengujian validitas menggunakan koefisien reprodusibilitas dan koefisien skabilitas. Koefisien reprodusibilitas dengan ketentuan KR lebih dari 0,9 dianggap sudah baik. Pengujian reliabilitas menggunakan Pearce-Richardson dengan kriteria apabila nilai lebih besar dari 0,7, maka dapat dikatakan bahwa reliabilitas dari instrumen penelitian sedang atau cukup dengan menggunakan bantuan program analisis skala Goodman versi 0,2 milik Wahyu Widiarso. Didapat hasil tabel sebagai berikut. Ini adalah tabel hasil analisis skala Goodman dengan menggunakan SPSS. Sehingga dari hasil SPSS tersebut dapat kita ketahui jumlah potensi errornya 1500, jumlah error 15, ukuran sampel 60, koefisien stabilitas 0,8, dan koefisien reprodusibilitas 0,9. Kemudian kita lakukan uji validitas. Koefisien reprodusibilitas 0,9, koefisien stabilitas 0,8. Nilai koefisien stabilitas 0,8 lebih besar dari 0,6, sehingga disimpulkan bahwa telah baik digunakan dalam survei. Selanjutnya yaitu analisis data. Dari analisis data dengan diagram lingkaran, kita mengetahui alasan mahasiswa FMIPA UNP menggunakan jasa ojek online. 55% alasannya itu mudah dan cepat, 15% alasannya jarak perjalanan jauh, 4% karena hal lain-lainnya, 7% karena untuk memesan makanan, dan 19% karena tidak memiliki kendaraan pribadi. Berikut adalah data ordinal yang telah diberi penanda 1 atau 0 yang kemudian ditransformasikan menjadi data dalam skala interval. Berikut adalah hasil analisis proporsi dari data yang sudah ditransformasi dengan ketentuan kurang jika besar dari 55%, cukup jika 56-75%, dan baik jika 75%. Sehingga dapat disimpulkan outputnya, mahasiswa FMIPA UNP menyatakan 94% pelayanan ojek online adalah baik dan 5,9% adalah pelayanan yang cukup. Dari output di samping, mahasiswa FMIPA UNP menyatakan sebanyak
21,7% tarif yang dipatok ojek online adalah kurang baik atau tidak setuju. 28,3% tarif yang dipatok ojek online adalah cukup, dan sisanya 50% adalah baik. Untuk jawaban X3, dari output di samping, mahasiswa FMIPA UNP sebanyak 100% mengatakan baik pada kemudahan akses ojek online. Sedangkan untuk variabel Y, mahasiswa FMIPA UNP menyatakan 21,7% cukup puas menggunakan jasa ojek online, dan sisanya 50% mengatakan baik. Selanjutnya yaitu uji asumsi klasik. Untuk uji asumsi klasik dapat kita lihat dari diagram. Sehingga dapat disimpulkan, model diasumsikan heterokedastisitas karena membentuk pola linear pada plot versus fit. Yang kedua, model berdistribusi normal karena p-value lebih kecil dari 0,05. Yang ketiga, korelasi antar variabel error tidak dapat memiliki kesimpulan. Yang keempat, adanya hubungan linear antar variabel. Selanjutnya yaitu uji regresi linear berganda, yaitu dilakukan dengan Minitab. Dari hasil output Minitab tersebut dapat kita simpulkan bahwa nilai korelasi terbesar dari output adalah 0,527, yakni korelasi variabel pelayanan terhadap kepuasan, lalu diikuti dengan variabel terikat dan variabel kemudahan akses. Maka dapat dikatakan bahwa urutan tingkat yang paling berpengaruh terhadap kepuasan mahasiswa FMIPA UNP dalam menggunakan jasa ojek online adalah berdasarkan pelayanan, tarif, dan kemudahan akses aplikasi. Di mana Y sebagai kepuasan, X1 variabel pelayanan, X2 variabel tarif, dan X3 kemudahan akses. Selanjutnya uji F sekuensial. Untuk uji F sekuensial, kita bisa menggunakan Minitab. Yang pertama kita lihat untuk analisis Y versus X1, yaitu dengan melihat p-value-nya. Karena p-value lebih kecil dari 0,05, maka kita percaya 95% pelayanan jasa ojek online memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kepuasan mahasiswa FMIPA UNP dalam menggunakan ojek online. Untuk Y versus X2, karena p-value lebih kecil dari 0,05, maka kita percaya 95% tarif menggunakan jasa ojek online memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kepuasan mahasiswa FMIPA UNP dalam menggunakan ojek online. Selanjutnya kita lihat yaitu regression analysis Y versus X3. Ini juga hasil output Minitab. Kemudian kita lihat p-value-nya. Karena p-value lebih kecil dari 0,05, maka kita percaya 95% kemudahan akses menggunakan jasa ojek online memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kepuasan mahasiswa FMIPA UNP dalam menggunakan ojek online. Kemudian, ini adalah hasil output untuk Y versus X1, X2, dan X3. Selanjutnya kita lihat interpretasinya. Persamaan regresi berganda Y sama dengan 30,7 ditambah 0,512 X1 ditambah 0,105 X2 ditambah 0,05 X pangkat 3. Persamaan regresi berganda yaitu Y sama dengan 30,7 ditambah 0,512 X1 ditambah 0,105 X2 ditambah 0,05 X3. B0 artinya rata-rata kepuasan mahasiswa FMIPA UNP saat tidak menggunakan jasa ojek online sebesar 30,07.
B1, artinya rata-rata kepuasan mahasiswa FMIPA UNP naik satu satuan saat mendapatkan pelayanan dari menggunakan jasa ojek online sebesar 0,512. B2, artinya rata-rata kepuasan mahasiswa FMIPA UNP naik satu satuan saat melakukan transaksi dari menggunakan jasa ojek online sebesar 0,105. B3, artinya rata-rata kepuasan mahasiswa FMIPA UNP naik satu satuan saat merasakan kemudahan akses dari menggunakan jasa ojek online sebesar 0,05. R-squared output tersebut adalah 34,18%, artinya sebesar 34,18% kepuasan mahasiswa FMIPA UNP menggunakan jasa ojek online dipengaruhi oleh pelayanan, tarif, dan kemudahan akses saat menggunakan jasa ojek online. Karena p-value ANOVA lebih kecil dari 0,05, maka kita percaya 95% bahwa pelayanan, tarif, dan kemudahan akses saat menggunakan jasa ojek online berpengaruh serempak terhadap kepuasan mahasiswa FMIPA UNP dalam menggunakan jasa ojek online. Bab 4. Kesimpulan dan saran. Yang pertama yaitu kesimpulan. Ada banyak alasan mahasiswa FMIPA UNP menggunakan jasa ojek online. Di antaranya kami kumpulkan adalah karena mudah, cepat, tidak memiliki kendaraan, dan lain-lainnya. Yang kedua, pelayanan jasa ojek online memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kepuasan mahasiswa FMIPA UNP dalam menggunakan jasa ojek online. Yang ketiga, tarif jasa ojek online memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kepuasan mahasiswa FMIPA UNP dalam menggunakan jasa ojek online. Yang keempat, kemudahan akses jasa ojek online memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kepuasan mahasiswa FMIPA UNP dalam menggunakan jasa ojek online. Yang kelima, sebesar 38,14% kepuasan mahasiswa FMIPA UNP dalam menggunakan jasa ojek online dipengaruhi oleh pelayanan, tarif, kemudahan akses ojek online. Yang B, saran. Yang pertama, dalam meningkatkan kualitas layanan, pihak jasa transportasi ojek online perlu meningkatkan daya tangkap dan ketepatan driver dalam melayani pelanggan, mulai dari segi datang maupun orderan. Yang kedua, semakin terjangkaunya harga pada jasa transportasi ojek online, maka dapat meningkatkan kepuasan pelanggan. Dalam penelitian ini, variabel yang paling besar mempengaruhi harga yang terjangkau dengan cara harga disesuaikan.